Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusri Rafiki dengan akhiran NIM 0012. Saya di sini akan menjelaskan tentang PPh pasal 21, yakni pemotongan PPh pasal 21 atas pegawai tetap dengan gaji bulanan. Sebelum itu ada catatan penting bagi pemotongan PPh pasal 21 ini, yakni bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP, dikenakan pemotongan PPh pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% dari tarif yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. Baik, kita langsung saja ke contohnya, yakni contoh pertama. Fadil Hasan bekerja pada PT Perkasa dengan memperoleh gaji sebulan sebesar 7.500.000 dan membayar iuran pensiun sebesar 100.000. Status Fadil sudah menikah tapi belum mempunyai anak. Pada bulan Januari 2022, penghasilan Fadil dari PT Perkasi hanya dari gaji. Jadi penghasilan Fadil ini dari PT Perkasi ini hanya dari gaji dia tidak dapat penghasilan lain selain gaji yang dia miliki dari PT Perkasi ini. Selanjutnya langsung saja kita ke perhitungan PPh pasal 21, yakni gaji sebulan 7.500.000. Tadi gaji Fadil ini kan 7.500.000, terus kita lanjut ke pengurangan, dikurangi biaya jabatan 5%, dikali 7.500.000 sama dengan 375.000. Nah, 5% ini dari mana? Kenapa kok 5% dikali 7.500.000? Nah, 5% ini kalau setahu saya dari ketetapan pemerintah atau pusat, di setiap pemotongan itu diwajibkan untuk 5%. Jadi pengurangan biaya jabatannya ini adalah biaya jabatan 5% dikali 7.500.000, hasilnya adalah 375.000. Nah, tadi juga ada iuran pensiun sebesar 100.000, itu juga masuk ke pengurangan, yakni iuran pensiunnya 100.000. Terus berarti hasil dari biaya jabatan tadi yang 375.000 ditambah iuran pensiun 100.000 sama dengan 475.000. 475.000 hasil dari biaya jabatan yang 5% dikali 7.500.000 sama dengan 375.000, terus ditambah iuran pensiun sebesar 100.000. Nah, hasilnya sama dengan 475.000. Nah, sekarang udah ketemu 475.000. Selanjutnya kita ke penghasilan neto sebulan sebesar 7.025.000. Dari mana 7.025.000 ini? 7.025.000 ini adalah hasil gaji sebulan tadi dikurangi dari hasil biaya jabatan dan iuran pensiun. 7 juta dikurang 7.500.000 dikurang dengan 475.000 sama dengan 7.025.000. Nah, sekarang kita ketemu 7.025.000. Selanjutnya kita ke penghasilan neto setahun. Penghasilan neto setahun sama dengan 12 kali 7.025.000 sama dengan 84.300.000. Kenapa 12 dikali 7.025.000? Kok bisa ada angka 12? Nah, dikarenakan itu disetahunkan, karena setahun itu ada 12 bulan, alhasil di 12 dikali 7.025.000. Kalau misal satu tahun cuma ada 8 bulan misalkan, berarti ya 8 juta kali 7.025.000. Akan tetapi karena satu tahun ada 12 bulan, jadi 12 dikali 7.025.000, hasilnya 84.300.000. Nah, selanjutnya ada PTKP setahun. Apa itu PTKP? PTKP adalah penghasilan tidak kena pajak untuk setahun. Nah, untuk WP sendiri, WP adalah wajib pajak sebesar 54 juta. 54 juta ini sudah dari ketetapan untuk WP sendiri sebesar 54 juta.
Nah, untuk tambahan WP kawin, misal kalau Fadil udah berkeluarga seperti soal yang kita ketahui tadi, tambahan kawin 4.500.000. Jadi untuk WP sendiri 54 juta ditambah 4.500.000, hasilnya sama dengan 58.500.000. Nah, berarti penghasilan kena pajak atau PKP setahun sama dengan 25.800.000. Dari mana yang 25.800.000 ini? Ya, ini tadi penghasilan neto setahun sama dengan 84.300.000, terus dikurangi untuk hasil dari WP sendiri dan WP kawin, yakni 58.500.000. Jadi 84.300.000 dikurang 54.500.000 sama dengan 25.800.000. Nah, ini pasal PPH pasal 21 terutang, yakni 5% dikali 25.800.000 sama dengan 1.290.000. Dan untuk PPH pasal 21 sebulan, yakni 1.290.000 dibagi 12 sama dengan 107.500. Nah, untuk catatannya, yakni biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangi dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan ataupun tidak. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang pemotongan PPH pasal 21 atas penghasilan pegawai yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai subjek pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun kalender, tetapi baru bekerja pada pertengahan tahun. Kita langsung saja ke contohnya. Hafiz bekerja pada PT Cemerlang sebagai pegawai tetap sejak 1 Juni tahun 2022. Hafiz belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Gaji sebulan adalah sebesar 9 juta dan iuran pensiun yang dibayar tiap bulan sebesar 150.000. Kita langsung ke perhitungan PPH pasal 21 2022. Seperti yang tadi, yakni gaji pokok sebulan tadi dijelaskan 9 juta. Terus kita langsung ke pengurangannya. Ini biaya jabatan 5% dikali 9 juta sama dengan 450.000. Nah, tadi kan sudah dijelaskan di materi sebelumnya yang 5% ini dari mana. Terus kita tadi juga ada iuran pensiun sebesar 150.000. Jadi 450.000 tadi, total dari 5% dikali 9 juta sama dengan 450.000 ditambah 150.000 iuran pensiun sama dengan 600.000. Nah, selanjutnya ada penghasilan neto sebulan, yakni 8.400.000. Dari mana 8.400.000 ini? Yaitu dari 9 juta dikurang 600.000 sama dengan 8.900.000. Nah, gaji pokok sebulan tadi 9 juta dikurang hasil dari pengurangan biaya jabatan dan iuran pensiun sebesar 600.000, berarti 9 juta dikurang 600.000 sama dengan 8.400.000. Untuk penghasilan neto setahun sama dengan 7 kali 8.400.000 sama dengan 58.800. Kenapa kok 7 dikali 8.400.000? Karena ini disetahunkan, sama seperti yang tadi, karena Hafiz cuma bekerja selama 7 bulan. Setahun kan ada 12 bulan, sedangkan Hafiz bekerja cuma 7 bulan. Berarti yang disetahunkan ini berarti cuma 7 bulan. Penghasilan neto setahun sama dengan 7 dikali 8.400.000. Karena Hafiz bekerja cuma 7 bulan, berarti di sini 7 dikali 8.400.000 sama dengan 88.800.000. Selanjutnya ada penghasilan PTKP setahun, penghasilan tidak kena pajak dengan status tidak kawin karena Hafiz belum kawin. Untuk WP sendiri tadi jelaskan 54 juta untuk WP sendiri karena dia belum kawin, jadi tidak dapat potongan lagi.
Ini penghasilan kena pajak PKP setahun sama dengan 4.800.000. PPh pasal 21 terutang sama dengan 5% dikali 4.800.000 sama dengan 240.000. Sedangkan PPh pasal 21 sebulan sama dengan 240.000 dibagi 7. Dibagi 7 ini yang tadi yang disetahunkan, tapi karena Hafiz cuma bekerja 7 bulan berarti dibagi 7 sama dengan 34.286. Baik, mungkin cuma itu saja hasil dari penjelasan dari saya. Kalau ada kata yang salah ataupun hal yang lainnya ataupun yang tidak mengenakan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.